Selamat datang di Media Audio Channel. Di belakang gua udah ada namanya Gallant Hue, garapannya dari Mega Agung Bogor. Nah, di sebelah gua udah ada Pak Ali. Halo Pak. Halo Kevin, apa kabar? Nah, ini dia fabricatornya dari mobil Gallant Hue ini. Nah, Pak Ali bisa diceritain nggak, Pak? Mobil yang di belakang ini, Gallant ini, dipasangin sistem apa sih? Ini kan berbeda sama mobil Gallant Hue-nya dari Pak Ali kan? Beda. Oke, sistemnya berbeda. Yang waktu itu pakai Nanotech. Ya. Yang sekarang ini bisa dijelasin ke Pak? Oke, jadi ini sistemnya three-way aktif plus subwoofer. Oke. Gitu. Untuk three-way-nya ini kita pakai produk dari Vokal. Oke, Vokal. Jadi paduan dari Vokal WXP two-way dengan mid-range Vokal M-Line. Gitu. Serem tuh. Oke. Ya lumayan lah. Ya. Oke. Terus untuk subwoofernya kita pakai JL Audio W3 V3 12 inch. Empuk, biasanya empuk itu, 12 ya? 12 inch. Untuk prosesor kita pakai produk dari Alpine. Oke, 12 inch berarti dia pakai monoblock atau? Enggak. Powernya semua pakai 4 channelan. Oke. Dari produknya Flux. Flux Evolution. Dan semua itu penempatannya ditaruh di bagasi. Semua di bagasi. Oke, gitu. Kalau boleh tahu nih, audio lovers boleh tahu, bangun mobil ini habisin dana berapa tuh? Mobil ini total budgetnya habis 180 juta. Oke. Pengerjaannya Pak? Pengerjaan kurang lebih bertahap soalnya ya. Oke, bertahap. Jadi bertahap, tapi kalau model begini kita mau padetin ya sekitar 2 minggu deh. 2 mingguan? Ya. Oke, kalau berobat jalan ya bisa lebih lah. Maksudnya, ya, lebih. Apa namanya? Menyusul lah. Betul. Mulai dari ini dulu, bikin ini dulu, bikin ini dulu. Kebetulan kan customernya orang Bandung. Oke. Jadi ya datang, ngerjain apa, pulang. Malamnya mau paginya pulang. Oke. Nanti besok-besok datang lagi. Kayak gitu. Berobat jalan ya berarti berobat jalan. Nah, audio lovers penasaran kan sama hasil audionya kayak gimana? Kita ke dalam untuk dengerin suaranya kayak gimana. Yuk. Oke, audio lovers, sekarang kita udah di dalam mobil Gallant ini. Dan ini yang gue lihat pilarnya sadis ya. Beryllium vokalnya itu udah di depan muka kita. Ini kenapa nggak arahnya ke kita, Pak? Ya, ini pengambilan angle-nya agak sedikit berbeda ya. Jadi ya nggak apa-apa sih sebetulnya. Jadi waktu pertama kita garap mobil ini, kita terinspirasi dengan salah satu angle yang pernah gue coba. Yaitu seperti ini angle-nya. Iya, ngadepnya ke sini semua. Ini oke sih, oke juga gitu loh. Punya perbedaan karakter panggung, sedikit ada perbedaan. Untuk perkabelannya sendiri di mobil ini, ada treatment khusus kah? Enggak. Ini dia cuma pakai kabel, ini full Flux kabelnya. Oh, Flux semua. Flux semua, kabel speakernya Flux, RCA-nya Flux. Tapi kalau kabel setrum tetap ini Stinger. Fuse-nya Nanotech. Fuse-nya Nanotech. Setelahnya baru ganti Nanotech. Iya. Betul. Belakangan ini setelah Nanotech keluarin yang Rhodium ya. Ini ganti semua screen-nya pakai Nanotech Rhodium. Udah. Oke. Gitu. Nah, ini di samping gue ini udah ada kelihatan Alpine ya. Maksudnya ini proses dari prosesor ya? Iya, controller prosesornya. Oke, berarti kita dengerin itu dari Kenwood. Tetap dari Kenwood head unit. Nah, di pintu apakah mobil ini pakai peredam? Kalau peredam mobil Gallant nggak mungkin pakai peredam. Soalnya orangnya demen ngebut pasti, nggak mungkin nggak. Gua jamin nih mau lu bawa Gallant kagak ngebut, bohong. Iya, karena memang mobilnya enak buat diajak lari. Oh iya dong. Terus untuk bagian speaker sendiri, apakah dilakukan treatment khusus Pak? Ya kita jadi di door trim ini ya, tetap kita kasih peredam ya. Kita kasih peredam, terus udah gitu untuk di depan mic bassnya kita kasih itu busa foam buat di depan speaker supaya dia nutup antara celah antara si ujung mid bass dengan si door trim. Iya, si foam untuk speaker untuk menghindari tidak dibobok. Iya benar. Ya udah. Yuk kita dengerin lagu pertama dari mana Pak? Oke, kita dengerin lagu country ya sekali ya. Iya, itu nggak pernah kan? Genre country kan? Oke, kita dengerin ya. And when it stops, is out of my hands. So I could swear forever for all it's worth.
give you every day I have on earth. Long as I live, long as I breathe, every heartbeat, I'll need you near me. I won't leave you behind till the Lord says it's time to go with Him. I'm yours long as I live. No matter if there走る夕暮れは来る日の寒さを物語、雨に壊れたベンチには愛をささやく歌もない。恋人よそばにいて凍える私のそばにいてよ。そして一言この別れ話が冗談だよと笑ってほしい。Tadi Pak Ali ada nyebutin kalau misalkan dengan angle seperti ini mencari panggung yang beda. Bisa jelasin nggak ke audio lovers ini dibilang panggung yang berbeda itu maksudnya seperti apa, Pak? Nah, jadi ini kan sebetulnya lebih nekuk ke dalam ya. Oke. Dibanding yang biasa kita bikin. Jadi efeknya adalah sebetulnya ya memang secara panggung tidak terlalu melebar, oke. Tapi secara frekuensi dari si Twitter yang bahannya beryllium ini, yang tanda kutip cukup kuat ya frekuensi, itu bisa keredam secara alami. Oke. Dengan posisi angle itu ya? Dengan posisi angle ini, dia bisa keredam secara alami. Oke. Jadi nggak butuh banyak equalizer. Oh, jadi nggak terlalu banyak EQ ya? Dengan sendirinya dia udah bernyanyi dengan sendirinya. Ya, karena kan kalau dengan begini kan tidak ngadep ke kuping kita kan? Nggak nyerang. Oke. Gitu. Oke. Untuk yang mid range sendiri, Pak? Nah, mid range sendiri ini kita ngadepinnya ke atas. Oke. Ya. Jadi kenapa begini? Sebenarnya ini dulu pernah banget uji coba. Pernah diuji coba di mobil sendiri. Dibikin begini. Kok vokalnya titik fokus tengahnya solidnya bagus gitu loh. Oke. Wah, keren nih angle ini nih gitu loh. Ya. Ya udah, makanya waktu customer ini datang pas ganti speaker ini, kita bikinin angle seperti ini. Cocok buat Mitsubishi Galant, cocok. Oke. Karena posisi kita duduk, kita perhatiin ya kalau Mitsubishi Galant ya, posisi nyetir ya, cukup dekat dengan speaker.
Oh iya. Ya memang secara desain begitu. Jadi kalau kita bikin angle seperti biasa, ini begitu deket sama speaker kita, jadi akhirnya kuping kita akan kalau di driver position ya, akan sebelah kanannya itu sangat rich of audio frekuensi gitu loh. Yang kirinya kurang. Oh, ini diseimbangkan. Nah, ini secara alamiah dia akan menyeimbangkan itu gitu. Oke. Ya. Dan gini, apakah dengan kayak begini nyari fasenya jadi bukan nyari fase, maksudnya nyari frekuensinya cepat ketemu apa enggak, Pak? Lebih cepat Yang ini ketemu. Lebih cepat ketemu. Oke. Makanya tadi penataan dari kedua lagu tadi, yang pertama country dan yang keduanya itu ada orkestranya, ada suara ceweknya, dia nyanyi lagu Jepang, lagu lama kalau nggak salah. Lagu lama, termasuk lagu legendaris lah. Lagu lawas. Penataannya jadinya seperti itu. Oke. Terus tadi ada sedikit apa yang namanya? Bukan kick bass. Itu dia nggak tahu drum, nggak tahu kick bass, nggak tahu. Ada oke lah sebutan kasar aja buat audio lovers yang kurang tahu sebutannya itu seperti apa. Bassnya ada. Kita bicara ada boom boom. GL itu menurut gua karena gua sendiri pemakai GL dulu. GL adalah subwoofer selain gua sebut merek, selain Scanspeak dulu, GL itu salah satu favorit gua. Ya. Jadi dulu itu pakainya GL pertama jebol karena gara-gara airsoft gue itu jatuh ke subwoofer robek, gue ganti lagi W3V2 kalau nggak salah. Itu enak banget subwoofernya. Sekarang udah nggak tahu tuh barang masih ada apa enggak. Oke, jadi gimana audio lovers untuk kedua lagu tadi? Silahkan berkomentar di bawah. Yuk Pak, kita dengerin lagi yang lain. Oke. 有没有一扇窗，能让你不绝望？看一看花花世界，原来像梦一场。有人哭，有人笑，有人输，有人老，到结局还不是一样？有没有一种爱，能让你不受伤？这些年堆积多少对你的知心话？什么就醒不了，什么痛忘不掉，向前走就不可能回头望。朋友别哭，我依然是你心灵的归宿。朋友别哭，要相信自己的路。红尘中有太多茫然痴心的追逐，你的苦我也有感触。Cening banget dah. Ada biolanya, ada gitarnya, suara khas ceningnya itu kalau dia nyanyi aduh itu bobotnya itu bikin khas si cening. Iya. Bobot tapi open. Dan yang tadi penjelasannya tadi Pak Ali bilang kalau misalkan dengan ya semua balik lagi lah ke tuningan gitu loh. Di sini tidak terlalu nyerang, memang seperti itu. Di tuningnya memang seperti itu. Yeah. Oke, bisa nggak jelasin ke yang awam ini
perlu nggak sih sebenarnya kalau misalkan memang di beberapa lagu ada yang menusuk sak gitu loh? Boleh, loh. nggak apa-apa. Cuma jangan sampai terlalu over. Oke. Ya, karena dalam perjalanan yang cukup jauh, kita ngedengerin yang terlalu menyerang itu bikin kuping cepat lelah. Capek, iya benar capek. Iya kan? Ya, oke. Jadi karena yang punya mobil ini kan pengendara sejati nih. Dari Bandung bisa ke Bogor, nanti dari Bandung bisa kemana? Mungkin siangnya dari Semarang, nanti malamnya ada di Bandung lagi, kayak begitu. Jadi dia kan butuh hiburan yang secara kontinu. Oke. Jadi jangan bikin terlalu over di beberapa aspek yang bikin dia jadi capek. Gitu. Jadi kalau dengan seperti ini kan di setel sepanjang jalan agak kencang pun nggak apa-apa. Oke. Nggak masalah. Paham. Gitu loh. Berarti tuningan itu sendiri menyesuaikan sama pengendaranya itu ya. Iya. Jadi pasti. kalau memang pengendaranya memang audiophile sejati, gue pasang memang ya juga jangan over gitu loh. Maksudnya kalau sampai nusuk banget kan kepala sampai pedas gitu kan. Tapi memang di beberapa lagu yang namanya pedes, yang namanya nusuk itu memang ada. Itu namanya musicality-nya jadi real gitu loh. Ya, dan Jadi memang harus berasa- ada. Memang harus ada. Harus ada. Gitu. Nah, tapi di satu sisi mobil ini pengendaranya itu kan sering mobile loh, jalan terus ya. Kita melihatnya dari sisi gue takut dia capek dah, ya udahlah akhirnya gue tuningnya itu seperti ini gitu loh, untuk dia sendiri nyaman untuk perjalanan jauh gitu. Betul. Oke. Berarti kita paham. Penjelasannya gimana audio lovers? Kalau misalkan yang penasaran atau menanya, di kolom komentar juga ada untuk bertanya gitu. Nah, terus kita dengerin lagu yang rada ngebas, yang ngebeat. Boleh. Aduh lebarku gelisna, aduh lebarku manisna. Asep oleh lebarku nyimas kunti. Anu gelis kawanti-wanti, anu enak kabina-bina berajet. Aduh lebarku lucuna, aduh lebarku kewasna. Asep oleh lebarku nyimas kunti. Padahal anak kiai, ibu nauke guru ngaji dengarti. Baheula zaman parawan, pagawean nyimas kunti. Bunga lusik nganukur, kunta ganti lalaki. Kawin sakali ucutan, tekapok pepegatan. Bunga lusik nganukur, kunta ganti salaki. Rajet nanyi mas kunti, lain salah kiai, lain salah ibu nanu guru ngaji. Sabab cek asep pribadi, eta memang nyi mas kunti nu koplok. Itu dia audio lovers. Jadi bassnya itu kalau menurut gue dia ada di depan ya. Dan dia tahu kapan waktunya nyetop. Dup, karena dia terus ya. Iya. Dup. Nah, tadi kalau misalkan audio lovers lihat cuplikannya, dia di belakang itu subwoofer GL-nya itu di sebelah kiri sama kanan itu ada Q-Max, Pak. Iya. Itu sebetulnya kapasitor bank sih. Buat nyediain strum ketika dia butuh daya yang besar. Oke, apakah itu Gitu. tadi mempengaruhi sama dup? Oh, pasti dong. Kalau dicabut bisa kedodoran. Gitu. Oke. Tapi bass ini sih menurut gue sih terkontrol ya. Terkontrol. Sedikit lebih kegedean, cuma apa mungkin memang sedikit kegedean karena kita diem. Enggak juga. Karena memang bapak yang punya mobil ini memang senangnya bassnya kencang. Oh, itu dia. Udah berarti memang sedikit kegedean, bener nggak Enggak Pak? apa-apa, iya. Senangnya customer kan? Jadi kalau Your wish is my command. ya tapi
Ya jangan gimana ya, permintaannya seperti apa ya nggak tetap pada on track, tetap pada lajurnya, tetap pada jalurnya. Kita bikin kegedean tapi bagus kan, tetap deep kontrol, bukannya kegedean terus jadi kita bikinin asal bang nggak begitu gitu lah. Nggak kayak gitu. Di sini nggak kayak gitu. Memang bassnya tetap ada, bassnya tetap terkontrol, tetap di depan. Cuma menurut referensi gue dia rada sedikit over nih. Gue nggak tahu dinaikin berapa, tapi ini over nih. Mestinya kalau bisa dia lebih turun dikit aja, dia lebih mantap gitu. Ini menurut gue ya. Gitu. Kalau dengerin lagu Sunda nggak seru, bener kan? Lagu dangdut, lagu Sunda, enaknya yang kayak gitu tuh. Dan ya sebagai acuan subwoofernya ya kita ambil 12 in karena itu. Kenapa nggak 10 gitu? Karena yang punya memang maunya tuh deep, impactful. Ya 12 in lah cocok. Keren kan? Asik kok, asik. Oke. Nah, jadi audio lovers gimana hasil audionya? Silahkan berkomentar di bawah. Berkomentarlah membangun untuk kita berdua. Nah, jadi buat audio lovers yang ada di daerah Bandung, yang ada di daerah Bogor, di Jakarta, buat yang mau kepo, silahkan kepoin. Nomor telepon, alamatnya itu ada di bawah. Silahkan tanya-tanya, silahkan konsultasi dulu. Jadi yang punya mobil 80-an, 90-an, dia 2000-an, silahkan datang ke sini. Jadi Mega Agung ini udah terkenal, udah terbiasa memegang karena beliau sendiri punya mobil tua gitu loh, mobil klasik. Jadi anak buahnya itu pasti udah ngerti lah cara ngehandle barang yang ringkih-ringkih gitu loh. Nah, jadi audio lovers, hasil audio gimana silahkan berkomentar. Yang mau request lagu silahkan request lagu. Penyanyinya siapa, judulnya apa, silahkan kasih tahu di kolom komentar. Nanti gue bakal cari hi-res-nya, bakal gue save. Nanti gue bakal kasih dengar audio lovers semua. Thank you audio lovers sudah nonton dari awal sampai akhir, dan thank you juga Pak Ali. Sama-sama Kevin. Udah kasih dengar mobil galonnya ini. Asik kok mobilnya. Asik. Oke ya. Bye bye. Dadah. Bener kan? Pas ya.